Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على حد يصلح بسر الفاتحة. وعلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأنصاره وآل بيته أجمعين شيء ليلة الفاتحة. وإلى إمام أبي حامد الغزالي له الفاتحة. ولا شيخنا الكرام كي حجي سيف بن نصور حاشم له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kemudian yang saya coba untuk penjelasan yang kemarin bahwa kemunculan para mustahdirin yang pada akhirnya menciptakan hal-hal yang kemudian berbeda dengan apa yang kemudian mereka yang uzlah mau, sampai pada akhirnya meniscayakan sebuah resonansi yang positif tentu saja dengan munculnya kitab Al-Barzanji itu, yang mana pada kemudian kitab tersebut menggamit setiap kepentingan orang-orang yang uzlah, dan pada akhirnya dari kitab tersebut muncul sosok yang fenomenal yang dalam sejarah terkenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana kemudian Salahuddin Al-Ayyubi tersebut mendeklarasikan perang di atas kehadiran para Crusaders di sisi sebaliknya pada peristiwa perang salib. Hal itu kemudian memberikan pemahaman kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang hadirnya mustahdirin dan di luar itu adalah pada kemutlakan secara relasi pada munculnya mereka yang uzlah, telah memberikan sebuah nuansa yang kemudian hal itu menciptakan sebuah pengertian yang sedemikian besarnya pada hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri, yang mana kemungkinan besar menurut kronologi sejarah adalah dimulai dari munculnya Al-Barzanji. Oleh karena itu maka kalau kita kemudian memahamkan hal tersebut di masa-masa yang sekarang, di mana kemudian bahwa relasi daripada kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi di satu sisi yang disebabkan oleh munculnya Al-Barzanji di satu sisi yang lain, yang kemudian disebabkan oleh munculnya kitab Ihya Ulumuddin di sebelumnya, tentu akan membuat kita merenungi pada jarak yang kita miliki sebagai seorang muslim, dan kemudian jarak yang harus kita tempuh untuk menuju pada pemahaman dan pengertian ini. Di luar itu adalah bagaimana kemudian betapa susahnya, maksudnya dalam pengertian tersebut, memikirkan daripada
apa yang sekarang hampir 1000 tahun ini kita yang muslim, tapi kita itu nyaman dengan para crusaders. Jadi kita muslim tetapi kita nyaman dengan para mustahtirin, dan terlebih juga dengan para crusaders itu sendiri. Oleh karena itu kita punya satu gap yang kemudian kita harus melewati gap tersebut sampai kemudian kita akan mengalami jarak tempuh kesadaran sejauh mana kita memiliki sebuah usaha dan juga waktu dan juga kesempatan yang membentuk kita untuk menemukan kesadaran tersebut. Di luar itu tentu kita akan tenggelam dengan tabula rasa atau mimpi yang kemudian kita miliki sejauh mana kemudian kita tidak menyadari hal tersebut. Di sisi yang sebaliknya, di luar sana mereka yang uzlah, yang mana kemudian mereka dipantik dari energi Al-Barzanji tadi sampai kemudian mengerucut dan mengelompok dengan hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi, tentu akan semakin berseberangan dengan kita yang berada di area tengah-tengah di antara satu sisi Crusaders, satu sisi Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana kemudian akan membuat kita mungkin benar bahwa itu kita melihat perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi adalah satu hal yang benar, tapi kita juga takut pada resiko-resiko yang dimana kita telah memiliki kenyamanan dari apa yang kita alami dari kehidupan kita sehari-hari, yang oleh kemudian disitulah yang menjadi pada pembahasan atas uzlah itu menjadi menarik sekali. Karena mungkin pada akhirnya kita akan sebenarnya bahwa kita ini mustahtirin dan kita ini merindukan yang sesungguhnya pada sikap uzlah, tetapi kita juga punya resiko pada keterbatasan untuk melampaui itu. Sebab dalam sejarah kita berada di tengah-tengah kebudayaan yang sebaliknya. Belum lagi bahwa kita juga mengalami sebuah pengalaman yang semakin dijauhkan dari Al-Barzanji itu sendiri, disebabkan bahwa kita tidak memahami secara epistemik atas semua peristiwa tersebut. Jadi kita melangkah pada nilai uzlah ala kita, artinya nilai uzlah menurut kita sendiri, dan kita merasa asing dengan uzlahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Biar saya kronologiskan terlebih dahulu pemahaman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan tentang bagaimana buruknya mustahtirin itu. Setelah itu kemudian beresonansi pada kemunculan Al-Barzanji. Di sisi yang kemudian muncul, dari situ muncul sosok yang disebut dengan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana kemudian menggiring mereka dengan semangat Al-Barzanji tadi untuk melawan hegemoni para Crusaders itu sendiri. Setelah sekian lama hal itu berlangsung, kita yang muslim kehilangan epistem tersebut. Di situ pertanyaannya, bahwa bagaimana kemudian kita mau memberikan sebuah pemaknaan dan pemahaman sejauh mana kemudian kita telah kehilangan epistem yang sedemikian lamanya. Apakah ini adalah sebuah kesempatan untuk kemudian kita malah kemudian tidak mau memahaminya, dan kemudian kita
pemahaman ini sebagai sebuah pemahaman yang final, atau di sisi yang sebaliknya kita melihat ada sebagian dari kita yang sebenarnya berusaha untuk menyeret kita untuk memahami kembali pada epistemologi yang sebelumnya tentang Al-Barzanji, tentang Salahuddin Al-Ayyubi dan seterusnya. Tetapi tentu kita mengambil sebuah jarak yang memang pada akhirnya disebabkan karena faktor pengalaman kita yang sehari-hari, dan itulah yang kemudian dibahasakan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana kita menjadi pelik dengan apa yang kemudian sesungguhnya kita inginkan itu sendiri. Oleh karena itu saya berusaha untuk menyampaikan semua atribut-atribut dari Al-Mustahdirin itu, sejauh mana kemudian apakah yang Al-Mustahdirin mau itu sesungguhnya pada akhirnya baik, atau kemudian ada beberapa pasase atau pasal yang sesungguhnya memang merugikan bagi kepribadian kita masing-masing. Hal ini hanya kemudian menampakkan juga pada pemikiran saya sendiri bahwa apa tujuan dan fungsi daripada pemberian pemahaman dan pengertian di dalamnya, sejauh mana kemudian di luar sana semuanya adalah orang-orang yang berkiblat pada para mustahdirin itu sendiri. Sejauh mana jika kemudian hal ini hanya sebuah episode salon, yang mana seseorang harus ke salon untuk memperbaiki apa yang kurang indah pada dirinya, ketakutan pada diri saya sendiri adalah hanya akan menimbulkan sebuah kekecewaan, dan di sisi yang sebaliknya adalah kehilangan waktu yang cukup banyak dan energi yang cukup banyak untuk kemudian menjelaskan permasalahan itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain ada renungan-renungan yang kemudian terus menggelitik bahwa ada hal yang seharusnya memang disampaikan dengan apa adanya dirinya. Jadi hal tersebut mengakibatkan pembahasan di dalamnya sendiri akan sedikit alot dan akan sedikit susah untuk diberikan sebuah pengertian yang sebenarnya. Tetapi pada harapan yang paling besar tentu saja adalah pahala yang kemudian diberikan untuk sekedar menghilangkan sikap malas dan kemudian menghindari kebodohan yang ada. Setidaknya demikian terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan tentang konsep uzlah pada hari ini. Semoga akan muncul renungan-renungan yang lebih bermanfaat pada hari ini. Tentu saja adalah tentang sejarah pada munculnya konsep Al-Mustahdirin itu sendiri secara realitas, ditopang dari hadirnya Al-Barzanji, ditopang dari hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi, dan realitas kita semua yang berada di tengah-tengah antara Salahuddin Al-Ayyubi di satu sisi dan kemudian para Crusaders di sisi yang sebaliknya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.